Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Eka Rahma Octavia dengan NIM 2010 85 1007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Transnasionalisasi Gerakan Multi Alliance ke Indonesia. Yang melatar belakangi saya meneliti gerakan ini, itu Multi Alliance merupakan gerakan sosial yang mengusung isu pro-demokrasi. Nah, gerakan ini berawal dari demonstrasi panjang di Hong Kong dalam menolak dominasi Beijing. Nah, hal ini terkait dengan eh, undang-undang ekstradisi, yang mana kriminal di Hong Kong memungkinkan untuk dipindahkan ke Tiongkok. Nah, hal ini terkait dengan kebijakan one country two systems oleh Tiongkok, sehingga masyarakat Hong Kong beranggapan bahwa eh, kebijakan tersebut akan mengikis demokrasi, kebebasan mereka, dan membatasi supremasi hukum di Hong Kong. Nah, oleh karena itu, gerakan ini berawal sebagai solidaritas dan penolakan rezim otoriter, terutama rezim Tiongkok. Nah, kemudian demonstrasi besar di Hong Kong dipicu oleh perang meme antara masyarakat Thailand dengan nasionalis Tiongkok. Hal ini bermula ketika aktor Thailand yaitu Bright menyukai unggahan di Twitter fotografer Thailand yang memiliki caption for different countries, yang salah satu fotonya yaitu Hong Kong, sehingga Bright dikritik besar-besaran oleh nasionalis Tiongkok, dan akhirnya terjadi perang meme antara masyarakat Thailand dan nasionalis Tiongkok, terutama oleh penggemar Bright. Nah, dari perang meme tersebut muncul hashtag Multi Alliance. Hal ini menunjukkan menyuarakan dukungan terhadap demokrasi di Hong Kong dan Taiwan. Nah, yang pada akhirnya teh susu dijadikan sebagai simbol oleh para aktivis untuk gerakan pro-demokrasi di wilayah Asia, terutama Thailand, Hong Kong, dan Taiwan. Setelah terbentuknya gerakan Multi Alliance sebagai jaringan aktivis demokrasi antara tiga negara tersebut, akhirnya gerakan ini menyebar ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia, sebagai respon dari isu demokrasi di Myanmar, yaitu kudeta militer pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, masuknya Multi Alliance ke Indonesia sebagai respon kudeta militer Myanmar, MTA Indonesia juga aktif mengampanyekan informasi mengenai kekerasan yang dilakukan oleh junta militer melalui meme, postingan foto dengan tagar Stand with Myanmar, What's Happening in Myanmar, Multi Alliance, dan Multi Alliance Indonesia. Nah, hal ini menarik diteliti karena fenomena ini mencerminkan bagaimana solidaritas lintas batas negara dapat terbentuk dan berkembang melalui media digital. Nah, gerakan ini menunjukkan bahwa batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang dan dalam penyebaran nilai-nilai, terutama demokrasi dan hak asasi manusia, di tengah rezim otoriter dan represi kebebasan sipil. Khususnya di Indonesia, konteks lokal yang memiliki sejarah panjang aktivisme dan gerakan sosial memberikan ruang bagi adaptasi narasi multi alliance sesuai dengan isu-isu domestik. Fenomena ini juga mengkaji bagaimana suatu gerakan transnasional mengalami domestikasi, global framing, kemudian pembentukan koalisi dengan lintas negara melalui pendekatan transnasional aktivism. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana proses transnasional gerakan multi alliance ke Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengetahui tahapan atau proses transnasional dari gerakan multi alliance tersebut ke Indonesia. Nah, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi gerakan sosial dan HI, terutama tentang proses domestik dan internasional, membentuk solidaritas lintas negara, serta membuka ruang analisis peran aktor non-negara.
Nah, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pegiat demokrasi dalam memahami strategi dan merancang gerakan solidaritas yang berkelanjutan, serta memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika gerakan masyarakat sipil. Nah, studi pustaka yang saya gunakan ada 5, yaitu artikel jurnal oleh Wolfram Schaffer tentang A New Multi-Alliance New Transnational Democracy Movement Against Chinese Central Globalization. Kemudian Solidarity for Myanmar, Multi-Alliance Indonesia, Transnational Activism in Pressuring the Government of Indonesia in ASEAN, etc. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan kerangka konseptual transnational activism oleh Sinitero yang terbagi menjadi internal proses, transnational diffusion, dan international proses. Nah, internal proses terbagi menjadi domestikasi dan global framing. Domestikasi di sini merupakan proses awal sebuah gerakan sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi gerakan transnasional. Ada adaptasi isu global ke isu domestik yang kemudian menyoroti proses internalisasi gerakan sosial dapat menghasilkan tekanan eksternal dan mungkin penindasan. Nah, kemudian global framing itu proses pembingkaian dan isu-isu domestik dalam konteks yang lebih luas. Nah, agar isu tersebut relevan di domestik kemudian dijelaskan sebagai bagian dari fenomena global. Sehingga global framing ini merupakan sebuah proses di mana gerakan sosial atau aktor politik membingkai isu-isu mereka menjadi universal sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kemudian ada transnational diffusion. Ini terdiri dari direct diffusion, yaitu ketika ide menyebar secara langsung melalui hubungan antara individu atau organisasi, seperti ketika dua kelompok aktivis bertukar ide melalui kontak pribadi atau kolaborasi. Kemudian ada indirect diffusion, yaitu ketika informasi atau ide tersebar karena paparan global yang mempengaruhi kelompok yang tidak terhubung secara langsung, misalnya melalui berita, media sosial, atau dan lain-lain. Kemudian ada mediated diffusion. Mediated diffusion ini ketika ide atau penyebaran informasi itu melibatkan aktor perantara atau yang disebut dengan broker. Broker ini berperan sebagai jembatan atau mediator yang menghubungkan kelompok yang tidak langsung terhubung. Kemudian ada international process, terbagi menjadi 2, externalization, yaitu proses di mana suatu kelompok atau individu di suatu negara itu tidak berhasil mendapatkan penyelesaian masalah dari pemerintah mereka sendiri atau pemerintah domestik, kemudian mengerahkan usaha mereka untuk mendapatkan dukungan atau melibatkan aktor dan lembaga internasional. Hal ini sejalan dengan konsep cake dan sinking, yaitu bumerang efek, di mana konsep ini berupaya untuk mencari solusi di luar negeri yang kemudian diharapkan dapat kembali mempengaruhi situasi domestik yang membawa perhatian dan dukungan internasional kepada si isu tersebut. Kemudian ada transnational coalition, yaitu proses kerjasama antara berbagai kelompok gerakan sosial yang lebih besar, di mana kelompok tersebut terdiri dari berbagai negara untuk bekerja sama. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif dan deskriptif. Nah, batas penelitian dalam rentang tahun 2021 hingga berlangsungnya penelitian ini. Nah, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multi-Alliance Myanmar dan unit eksplanasi transnasionalisasi ke Indonesia. Kemudian level analisis kelompok negara bangsa, yaitu transnasionalisasi dari Myanmar ke Indonesia. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, saya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan teknik snowball sampling. Itu mewawancarai aktivis multi Indonesia dan Thailand melalui DM Instagram, Google Meeting, dan WhatsApp chatting. Kemudian unggahan-unggahan dari media sosial Multi Alliance dan aktor-aktor yang terlibat.
Kemudian data sekunder saya menggunakan studi pustaka berupa kanal berita yang terkait Multi Alliance Myanmar, Multi Alliance Indonesia, dan Multi Alliance artikel jurnal, proceeding, dan buku. Nah, teknik analisis data saya menggunakan prosedur menurut John Creswell, yaitu yang pertama mempersiapkan dan menyusun data, kemudian membaca data, kemudian memberikan kode pada data. Yang keempat ada menginterpretasikan data, dan yang kelima itu menyajikan data. Sistematika penulisan pada skripsi saya, bab 1 pendahuluan, bab 2 saya akan membahas mengenai sejarah gerakan multi alliance di berbagai negara dari awal mereka terbentuk hingga berkembang di negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan, Thailand, dan Myanmar. Kemudian di bab 3 saya akan menjelaskan sejarah gerakan sosial pro-demokrasi Indonesia. Yang keempat, itu analisis proses transnasionalisasi multi-alliance Indonesia. Di bab 5, yaitu penutup. Sejarah gerakan multi-alliance di berbagai negara. Seperti yang sudah dijelaskan secara garis besar di latar belakang, nah, gerakan ini lahir dari pergolakan demokrasi antara Thailand, Taiwan, dan Hong Kong melawan aktivis nasionalis Tiongkok, di mana demonstrasi Hong Kong yang panjang tersebut terkait undang-undang ekstradisi kriminal ke Tiongkok yang menyebabkan terkikisnya supremasi hukum di Hong Kong dan terkikisnya kebebasan dan hak masyarakat di Hong Kong. Nah, kemudian dari demonstrasi panjang tersebut dipantik oleh Bright menyukai postingan fotografer Thailand yaitu Zanyama tentang For Different Countries pada April 2020, sehingga terjadi perang meme antara nasionalis Tiongkok dan masyarakat Thailand. Akhirnya terbentuk tagar Multi Alliance di Twitter, menunjukkan dan menyuarakan demokrasi di Hong Kong dan Taiwan. Dan pada akhirnya, Yesusu menjadi simbol demokrasi oleh aktivis pro-demokrasi Myanmar untuk wilayah Asia, terutama Thailand, Taiwan, dan Hong Kong. Nah, kemudian Multi Alliance di Hong Kong juga pada pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang memungkinkan pihak berwenang di Hong Kong untuk memenjarakan masyarakat atas tuduhan penindasan pemisahan diri, subversi, dan terorisme. Nah, hal ini dinilai akan menghancurkan perlindungan HAM di Hong Kong. Nah, Multi Alliance Taiwan memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Multi Alliance Thailand yaitu melakukan protes karena semakin sempitnya ruang kebebasan sipil akibat bertahannya pemerintah otoriter dan pembatasan terkait dengan COVID. Kemudian Multi Alliance Myanmar memperjuangkan demokrasi dan HAM masyarakat Myanmar yang direnggut oleh junta militer pada 1 Februari 2021. Kemudian junta militer tersebut atau disebut dengan Tatmadaw menggulingkan pemerintah resmi berdasarkan hasil pemilu November 2020, yaitu mengumumkan bahwa Presiden Win Myint dan nasihat negara sekaligus Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi telah ditahan dan digulingkan. Bab 2 ini menunjukkan bahwa Multi Alliance tersebut memiliki karakteristik yang unik sebagai gerakan sosial transnasional yang terbentuk secara organik melalui solidaritas digital. Nah, pergerakannya di setiap negara memberikan gambaran pada nilai-nilai demokrasi dan perlawanan terhadap otoritarianisme, sehingga dapat menyatukan sebuah kelompok atau individu secara lintas batas negara. Nah, pemahaman atas konteks ini merupakan hal penting dalam melihat bagaimana gerakan multi alliance tersebut kemudian mengalami transnasionalisasi Indonesia, dan akan dibahas pada bab berikutnya. Bab 3 di sini membahas sejarah gerakan sosial pro-demokrasi di Indonesia. Di era Orde Lama telah muncul gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan lain-lain. Hal ini dalam aksi demonstrasi yang disebabkan ketidakstabilan politik, sehingga mendapatkan tekanan oleh organisasi internasional
CIA agar Soekarno lengser. Pada era Orde Baru, gerakan sosial, gerakan mahasiswa muncul karena adanya dominasi oleh militer, menyebabkan berkuasanya rezim otoriter yang melahirkan krisis sosial, ekonomi, politik, dan uh, puncaknya ketika peristiwa Mei 1998 oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat. Dan di sini Soeharto mendapatkan tekanan eksternal dari diaspora Indonesia, Amerika Serikat, dan IMF agar Soeharto lengser dari jabatannya. Era reformasi. Reformasi itu penyelesaian konflik Timur Timur yang dibantu oleh organisasi internasional seperti PBB dan Interfaith. Nah, pasca reformasi, itu sudah muncul aksi Kamisak sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter yang melanggar hak asasi manusia. Nah, mulai munculnya gerakan transnasional pro-demokrasi seperti Multi Alliance. Penting untuk dibahas karena dapat dilihat bahwa gerakan pro-demokrasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang panjang sejak Orde Lama hingga reformasi. Gerakan tersebut menunjukkan resistensi terhadap otoritarianisme, namun keterlibatan aktor masih terbatas, terutama pada lembaga internasional seperti PBB dan IMF, serta diaspora Indonesia. Pada era tersebut, belum ditemukan pola gerakan transnasional pro-demokrasi yang melibatkan solidaritas masyarakat sipil internasional secara langsung. Hal ini menunjukkan keterbukaan terhadap pengaruh pihak eksternal telah ada sejak lama, namun masih bersifat institusional. Oleh karena itu, pada era digital dan globalisasi seperti saat ini, banyak muncul jaringan aktivis, salah satunya Multi Alliance, yang merupakan gerakan sosial transnasional pro-demokrasi yang muncul secara organik dari perjalanan panjang demonstrasi Hong Kong yang kemudian menyebar ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia. Selanjutnya, bab 4, saya akan menjelaskan analisis transnasionalisasi gerakan Multi Alliance Indonesia menggunakan konsep transnational activism oleh Sidney Terrell. Nah, yang pertama ada domestication, yaitu proses awal sebuah gerakan sosial berkembang dan menjadi gerakan sosial transnasional yang menggunakan taktik protes yang ditujukan kepada pemerintah nasional untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal. Nah, pada tahap ini akan menjelaskan respon dan langkah awal aktivis Multi Alliance Myanmar dalam menolak adanya rezim otoriter, yaitu kudeta militer di Myanmar. Resistensi awal sebagai respon kudeta militer adalah terjadi protes di mana-mana dan terbentuk gerakan pembangkangan atau civil disobedience movement, sebagian besar dipimpin oleh kaum muda. Nah, protes tersebut menuntut pengembalian pemerintahan sipil dan membebaskan Aung San Suu Kyi beserta para pemimpin lainnya. Warga lokal akhirnya mulai melakukan aksi dengan memukul-mukul panci dan wajan logam setiap hari pukul 8 malam, yang mana protes ini dikenal sebagai Tan Ponti atau memukul ember, yang juga sudah digunakan selama revolusi 1988 melawan junta militer. Nah, protes ini dilakukan di sejumlah kota besar di Myanmar seperti Yangon, Mandalay, Loikau, Dawei, Naypyidaw, dan lain-lain. Kemudian gerakan ini meluas ke berbagai sektor termasuk pegawai negeri, guru, dan pekerja bank yang akhirnya melakukan pemogokan kerja dan boikot produk yang diinisiasi oleh pemerintahan militer atau SSI. Kemudian aktivis Myanmar akhirnya mengadopsi taktik gerakan dari Multi Alliance dengan menggunakan simbol 3 jari, banyak digunakan oleh para demonstran atau warga lokal yang menolak rezim otoriter. Mereka juga menggunakan media sosial dengan tagar Multi Alliance ketika melakukan protes, dan mereka juga mengadopsi taktik umbrella movement dari Hong Kong, yaitu Be Like Water, untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat.
Nah, mereka juga mengorganisir protes tersebut dengan cepat dan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Akhirnya pemerintah militer atau SSI merespon aksi tersebut dengan kekerasan dan pemblokiran akses internet setiap malam. Karena respon dari pemerintah yang tidak baik, akhirnya aktivis MTA Myanmar memutuskan untuk mencari bantuan eksternal. Selanjutnya, proses tahap global framing, yaitu pembentukan narasi dan penggunaan istilah atau simbol untuk memudahkan isu-isu domestik dikemas dalam konteks yang lebih luas. Nah, aktivis Multi Alliance Myanmar menggunakan narasi penekanan terhadap perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia dan penolakan terhadap rezim militer. Narasi ini semakin diperkuat dengan menyoroti pelanggaran HAM dan penindasan yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar. Mereka juga menggunakan simbol salam tiga jari dari film The Hunger Games yang digunakan sebagai ikon yang pertama kali digunakan oleh Thailand terhadap reformasi monarki dan menentang rezim otoriter. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh aktivis MTA Indonesia bahwa simbol jari tersebut merupakan budaya pop dari film Hunger Games yang menjadi kekuatan politik gerakan dalam melawan pemerintah otoriter. Kemudian aktivis Multi Alliance Myanmar juga menggunakan teh susu sebagai simbol perlawanan terhadap penolakan rezim otoriter dan demokrasi. Nah, nama Multi Alliance sendiri berasal dari minuman teh susu seperti Milky Black Tea dari Hong Kong, Bubble Tea dari Taiwan, dan Iced Tea dari Thailand. Dan Multi Alliance Myanmar juga menggunakan tagar What's Happening in Myanmar, Multi Alliance, Stand with Myanmar, dan Save Myanmar di sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Sehingga dapat dikatakan bahwa framing ini mengajak masyarakat internasional untuk melihat krisis Myanmar bukan hanya sebagai isu domestik, tetapi juga sebagai isu moral. Nah, simbol tiga jari dan teh susu digunakan sebagai media perlawanan penyatuan narasi dan alat kritik terhadap rezim otoriter. Termasuk Multi Alliance itu sendiri dijadikan simbol perlawanan dan kebersamaan rakyat sipil, terutama di Asia. Selanjutnya, proses transnational diffusion yang terdiri dari direct diffusion, indirect diffusion, dan mediated diffusion. Menggunakan Multi Alliance bertransnasional ke Indonesia melalui 3 tahap transnational diffusion, yaitu direct diffusion hingga mediated diffusion. Direct diffusion itu ketika dua kelompok aktivis bertukar ide melalui kontak pribadi atau kolaborasi. Nah, informasi atau ide tersebut menyebar melalui hubungan yang sudah saling mengenal atau memiliki kepentingan bersama. Proses transnasional gerakan Multi Alliance ke Indonesia, yang terdapat interaksi langsung antara aktivis Multi Alliance Myanmar dengan aktivis Indonesia. Dan jaringan pertemanan tersebut dibangun secara daring melalui aplikasi yang bernama Signal, seperti aplikasi WhatsApp, tapi versi transkripsi atau secure. Indirect diffusion yaitu ketika ide tersebar atau informasi tersebar karena adanya paparan global yang mempengaruhi kelompok yang tidak terhubung secara langsung. Nah, penyebaran tersebut dapat dilakukan melalui berita, media sosial, atau televisi. Aktivis Multi Alliance Myanmar juga menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook yang menggunakan dengan tagar Multi Alliance, What's Happening in Myanmar, Stand with Myanmar, dan Save Myanmar untuk menyebarluaskan isu kudeta militer di Myanmar hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia. Media independen juga berperan dalam penyebaran informasi tersebut seperti BBC Burmese, Izima, Democratic Voice of Burma, dan Voice of America. Kemudian, The Alliance transnasionalisasi ke Indonesia juga melalui tahap mediated diffusion, yaitu ketika ide atau informasi menyebar melalui adanya peran
perantara atau disebut sebagai broker. Tim MTA Thailand disebut sebagai broker atau pihak perantara. Nah, setelah terjadi kudeta militer di Myanmar, banyak aktivis dan warga sipil di Myanmar melarikan diri ke Thailand, yang terutama ke wilayah perbatasan seperti Mae Sot dan Chiang Mai. Externalization merupakan proses individu atau kelompok di suatu negara yang tidak berhasil dalam mendapatkan penyelesaian masalah di pemerintah domestik, kemudian mengusahakan untuk mencari dukungan dengan melibatkan aktor atau lembaga internasional. Multi-Alliance Myanmar menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk demokrasi dan kekuatan kaum muda siap untuk memperjuangkan kebebasan dengan cara mereka sendiri. Nah, dari pernyataan tersebut akhirnya menjadi pemicu lahirnya gerakan serupa di Indonesia, yaitu MTA Indonesia, yang merupakan gabungan dari berbagai aktivis pro demokrasi di Indonesia seperti atau organisasi masyarakat sipil lokal seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Frasi Rakyat, Front Muda Revolusioner, dan lain-lain. Nah, individu-individu yang bergabung ke Multi-Alliance Indonesia memiliki latar belakang terlibat dalam demonstrasi seperti reformasi korupsi, undang-undang omnibus, dan musik tidak percaya, sehingga dapat dikatakan bahwa aktivis atau individu-individu tersebut memiliki nilai dan semangat yang sama dengan FDA, yaitu pro demokrasi. Mereka juga menyelenggarakan aksi solidaritas yang mendukung masyarakat Myanmar dalam melawan kudeta militer Myanmar di depan gedung sekretariat ASEAN di Jakarta pada tanggal 12 Maret. Nah, selain orasi, aktivis Indonesia yang melakukan demo juga menyalakan lilin dan mengadopsi salam 3 jari sebagai simbol perlawanan. Nah, ini sebagai bentuk aksi solidaritas dan duka. Mereka menyertakan foto beberapa korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh junta militer terhadap masyarakat Myanmar serta menabur bunga. Dilakukan aksi secara daring dengan melakukan pertemuan melalui Zoom meeting pada 28 Februari 2021 sebagai bentuk solidaritas terhadap Myanmar dengan memukul panci dan wajan dengan menyampaikan pesan solidaritas dan berfoto dengan pose salam 3 jari. Multi-Alliance Indonesia akhirnya membuat dan merilis statement resmi tentang sikap Indonesia terhadap status quo di Myanmar. Tersebut berisi tentang dorongan kepada negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat Jenderal ASEAN, Menteri Luar Negeri Indonesia, Dewan Keamanan PBB, dan Komisioner Tinggi HAM PBB untuk segera mendukung perjuangan rakyat Myanmar dan upaya pengembalian demokrasi kepada rakyat Myanmar, kemudian mendesak junta militer untuk melepaskan pemimpin dan tahanan NLD, memberikan perlindungan kepada warga sipil, dan menyerukan semua pihak untuk menghentikan aksi dan tindak kekerasan militer. Dan akhirnya ASEAN mengadakan pertemuan tingkat menteri di Thailand untuk membahas cara-cara atau pendekatan terhadap krisis sejak kudeta militer tahun 2021. Akhirlah 5 konsensus yang menjabarkan kerangka kerja untuk dialog, penurunan ketegangan, dan kembalinya stabilitas setelah terjadi kudeta militer. Kemudian kita lanjutkan pada tahap terakhir, yaitu Transnational Coalition. Cara menjelaskan bahwa adanya proses kerjasama antara berbagai kelompok gerakan sosial yang lebih besar. Nah, kelompok tersebut terdiri dari berbagai negara untuk bekerja sama. Salah satu contoh konkret dari koalisi dalam gerakan Multi-Alliance adalah terbentuknya Multi-Alliance Friends of Myanmar. Nah, gerakan ini muncul sebagai respon dan atas krisis politik pasca kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 dan menjadi wadah solidaritas lintas negara yang mempertemukan berbagai aktor dari kawasan Asia. Juga bertujuan untuk mengkoordinasi upaya advokasi, kampanye daring, dan dukungan terhadap gerakan demokrasi terutama di Myanmar. Dengan kata lain, meskipun dengan nama Friends
of Myanmar, koalisi ini juga mengangkat isu-isu di negara lain yang menyangkut dengan demokrasi dan HAM. Seperti di Indonesia ketika ramai dengan isu Indonesia gelap, koalisi MTA Friends of Myanmar ikut bersolidaritas dengan menyebarkan informasi yang telah dikemas melalui media sosial. Kemudian koalisi ini memulai pertemuan mingguan untuk berbagi informasi, membangun kepercayaan, dan mengkoordinasikan upaya solidaritas secara daring itu melalui grup di aplikasi Signal yang sebenarnya sudah saya jelaskan di awal domestication. Partisipasi kelompok ini telah berkembang dari belasan individu menjadi lebih dari 150 aktivis yang tersebar di seluruh Asia. Koalisi ini bersifat horizontal, tidak ada struktur formal, sekretariat atau kepemimpinan tunggal dalam jaringan ini. Sehingga kelompok ini beroperasi secara kolektif dengan prinsip solidaritas. Alliance Indonesia menjadi bagian dari koalisi yang cukup aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti aksi solidaritas, diskusi daring, hingga kolaborasi antar aktivis lintas batas. Kegiatan yang dilakukan seperti diskusi publik yang menampilkan pembacaan puisi dan karya-karya penulis Myanmar, dokumenter pendek, workshop penulisan surat, serta diskusi tentang demokrasi sambil berbagi makanan yang diselenggarakan dari kolaborasi antara Indonesia Writing Education Center dan Multi Alliance Indonesia dilakukan secara hybrid. Pada 29 Oktober 2023, Multi Alliance Friends of Myanmar juga menyatakan statement mereka yang menandai 1000 hari sejak kudeta gagal di Myanmar dan mengkritik kegagalan komunitas internasional dalam memberikan dukungan nyata terhadap rakyat Myanmar. Aktivisme lintas batas negara ini menunjukkan bahwa koalisi Multi Alliance Friends of Myanmar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi eksistensi gerakan domestik atau lokal yang solid dan terus berkembang membuat koalisi ini tetap relevan dan aktif hingga saat ini. Terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian saya dari hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa proses transnasionalisasi gerakan Multi Alliance Indonesia tidak hadir begitu saja, melainkan melalui tahap adaptasi, penyebaran ide, dan kolaborasi lintas negara. Nah, dengan menggunakan pendekatan Sydney Terrell, gerakan Multi Alliance dapat beresonansi dengan isu-isu lokal seperti demokrasi, HAM, dan kebebasan sipil di Indonesia. Nah, aktivis digital, keterlibatan diaspora, dan organisasi masyarakat sipil memperkuat proses ini dan menjadikan Multi Alliance tidak hanya solidaritas daring, tapi juga praktik nyata yang kuat dalam mendukung demokrasi kawasan. Dan tentunya penelitian ini juga memiliki keterbatasan baik dalam sumber data dan keterlibatan dengan lebih banyak aktor MTA di kawasan lainnya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan studi lanjutan tentang Multi Alliance di Indonesia dengan pendekatan intermestik. Nah, pendekatan ini dapat dilihat melalui dinamika MTA Indonesia di ranah lokal dan apakah mereka dapat mempengaruhi kebijakan terutama dalam konteks lokal. Penelitian ini juga dapat mengeksplor lebih dalam bagaimana MTA Indonesia tersebut membentuk narasi, strategi, dan aksi kolektif dalam konteks lokal, serta menilai seberapa jauh gerakan ini dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari penelitian skripsi saya pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.